Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rone Saksana. Saya dari Prodi Sosiologi dengan NIM 22103036. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori Karl Marx. Eh, Karl Heinrich Marx lahir di Thiers, di Jerman, pada tanggal 5 Mei tahun 1818 dan meninggal di London pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Dia merupakan seorang filsuf, pakar ekonomi, politik, dan teologi masyarakat. Karl Marx merupakan pendiri ideologi komunis yang sekaligus merupakan teoretikus besar kapitalisme. Bukan hanya sekedar ekonomi, namun juga seorang filosofi, sosiologi, dan seorang revolusioner. Karl Marx beserta teman dekatnya yakni Friedrich Engels menuliskan sebuah buku Das Kapital yang isinya kurang lebih tentang bagaimana ekonomi sosial atau komunis diorganisasikan. Uh, Oke, baiklah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya itu adalah tentang teori-teori Marx. Teori kelas Marx bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Marx membedakan masyarakat berdasarkan mode produksi, teknologi, dan pembagian kerja. Dari masing-masing mode tersebut, lahirlah sistem kelas yang berbeda, di mana suatu kelas mengontrol sistem produksi, kelas pemilik modal, dan kelas yang lain merupakan produsen langsung serta penyedia layanan untuk kelas dominan atau kelas buruh. Faktor ekonomi inilah yang akhirnya mengatur hubungan sosial pada masyarakat kapitalisme. Menurut Karl Marx, dalam kelas dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kaum kapitalis atau bourgeois yang memiliki alat-alat produksi. Yang kedua, kaum buruh proletar yang tidak memiliki alat-alat produksi, ruang kerja maupun bahan-bahan produksi. Karl Marx juga mempelopori teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyusunan nilai-nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Marx membagi masyarakat ke dalam dua kelas, kelas pemilik modal dan kelas pekerja miskin. Kemudian kelas ini berbeda dalam suatu struktur sosial hierarkis. Kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semua eksis. False consciousness dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya, tetap terjaga. Terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi, menjadikan kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka, dan mereka harus bangkit dan melawan balik guna menuntut hak mereka serta pengakuan akan pentingnya peran kaum proletar. Karl Marx melihat agama sebagai candu, karena dengan agama setiap manusia terjadi ketergantungan untuk mengingat dan menyembah Tuhannya, yang disebabkan karena setiap manusia ada permasalahan, kekacauan, ketidakberdayaan, dan keadaan yang tertindas. Maka manusia tersebut akan lari kepada Tuhannya. Agama hanya sebagai pelarian belaka bagi umatnya, khusus bagi kaum buruh, dari penderitaan, tekanan keadaan ekonomi yang menguras dan mengeksploitasi mereka, sehingga melalui agamalah manusia akan menenangkan dan mencari kedamaian untuk mengatasi permasalahan hidupnya.
Marx menginginkan manusia tidak memikirkan agama sebagai suatu mimpi, tetapi lebih mementingkan keadaan materi sehingga manusia, khususnya kelas buruh, dapat keluar dari kehidupan yang tidak layak, tidak manusiawi, terrealisasi, dan tidak ada lagi stratifikasi sosial di dalam masyarakat yang disebut dengan negara tanpa kelas, dengan sistem sosialisasi dari yang dicita-citakannya selama ini. Karl Marx percaya dalam kapitalisme terjadi keterasingan atau alienasi manusia dari dirinya sendiri. Kekayaan pribadi dan pasar menurutnya tidak memberikan nilai dan arti pada semua yang mereka rasakan hingga mengasingkan manusia dari diri mereka sendiri. Hasil keberadaan pasar, khususnya pasar tenaga kerja, menjauhkan kemampuan manusia untuk memperoleh kebahagiaan sejati karena dia menjatuhkan cinta dan persahabatan. Adapun beberapa alienisasi. Yang pertama adalah alienisasi dari aktivitas produktif. Para pekerja tidak bekerja sesuai dengan tujuan mereka sebagai manusia untuk bekerja dan mendapatkan suatu produksi yang berguna untuk mereka, akan tetapi aktivitas produktif mereka hanya berguna untuk kaum kapitalis. Para borjuis lah yang menentukan kepada kaum buruh pekerja apa yang akan mereka lakukan dan hasilnya milik pemegang kapitalis. Yang kedua ada alienasi dari produk. Kepentingan pemegang kapitalis benar-benar dipisahkan dengan para buruhnya. Apabila si buruh bekerja pada majikannya, mereka tetap harus membayar atas produk yang diproduksinya karena produk merupakan hak milik para kapitalis. Yang ketiga, alienasi dari sesama pekerja. Kapitalis melarang para pekerja untuk bekerja dengan pekerjaan lainnya sehingga mereka tidak saling kenal sekalipun berada di tempat yang berdampingan. Yang keempat, alienasi akan potensi kemanusiaan mereka sendiri. Pekerja dikontrol secara ketat hubungannya dengan manusia lain dan alam sehingga potensi diri mereka terpuruk. Mereka hanya dicetak untuk menjadi mesin produksi yang hanya menguntungkan kapitalis tanpa memikirkan bagaimana jiwa dan kualitas pekerja sebagai seorang manusia. Dan itulah merupakan teori-teori dari Karl Marx. Sekian dari saya, bila ada kurang dan salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.